satu kata untuk sesajen. Sesajen itu mistis. Unik. Sesajen itu sakral. Tradisi. Kejawen. Budaya. Supranatural. Makanan. Biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ritual keagamaan yang ada di Indonesia merupakan satu fenomena yang tidak bisa dihindari karena memang manusia itu adalah makhluk spiritual. Namun dalam prakteknya ritual-ritual keagamaan itu terjadi karena adanya perpaduan antara agama dan budaya. Ini menjadi satu keniscayaan karena manusia hidup itu di dunia, yang dunia itu dengan budaya, dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka ritual-ritual keagamaan seperti sesajen, sedekah bumi, dan lain-lain itu pada dasarnya adalah merupakan perpaduan antara budaya dan agama. Clifford Geertz dalam konteks ini memang sudah menyatakan bahwa antara agama dan budaya itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Agama dalam konteks ini adalah keberagamaan, itu diidentikan dengan budaya yang adanya eksistensinya selalu dipengaruhi oleh sosial dan bisa juga mempengaruhi sosial. Oleh karena itu, kalau dari sisi budaya, dari sisi fenomena budaya, maksudnya bahwa yang demikian itu menjadi fenomena kekayaan indigenes Indonesia yang satu sisi sulit sekali ditemukan di daerah-daerah lain, dan ini harusnya kita lestarikan. Tapi kalau dari sisi agama, ada persoalan-persoalan tertentu ketika budaya-budaya yang masuk ke dalam ranah ritual agama itu bertentangan ya dengan ajaran-ajaran agama. Menghadapi hal yang demikian, maka sebetulnya ini adalah tugas mahasiswa AFI bagaimana mengendalikan, mengoreksi, mencermati fenomena-fenomena ritual keagamaan tersebut, sehingga ritual keagamaan yang ada di Indonesia khususnya itu tidak bertentangan dengan core atau inti daripada agama. Contoh misalnya sholat. Sholat itu adalah agama. Sholat itu karena agama maka dia harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Nah, dalam prakteknya, sholat itu tidak bisa lepas dari pengaruh budaya. Contoh, misalnya mukena yang dipakai, yang digunakan oleh muslimah ya ketika sholat. Nah, ini selalu mengikuti mode mukena. Peci misalnya untuk teman-teman yang beragama Muslim ya. Nah, ini juga budaya, nah, gitu. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sholat dengan budaya. Cuman misalnya karena saya beragama atau karena saya orang Indonesia, maka ketika saya sholat, Fatihahnya saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini yang nggak boleh, karena ini adalah Fatihah itu menjadi core daripada ibadah sholat. Tugas mahasiswa AFI mestinya bisa untuk memilah mana sesungguhnya yang unsur inti daripada agama dan mana yang unsur yang tidak inti atau unsur-unsur yang bisa dipengaruhi oleh budaya. Jika terjadi yang demikian, maka unsur yang universal dari agama maka itu tidak boleh diubah, tetapi unsur-unsur yang tidak inti dari agama bisa berbeda antara para pemeluk agama tatkala melaksanakan ajaran agama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang sesajen dalam perspektif teologis. Yang kita ketahui bahwa sesajen di masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa, itu sebagai satu tradisi yang telah lama ada dan turun-menurun. Meskipun kita harus pahami bahwa sesajen atau menyediakan makanan dan lain sebagainya bagian dari tradisi yang telah ada dalam perspektif sejarah. Yang harus disadari ialah bahwa secara teologis sesajen mempunyai dua dimensi. Pertama ialah dimensi rohaniyah dan dimensi material. Dimensi rohaniyah ialah bahwa masyarakat berusaha untuk mendekatkan diri secara rohani kepada Tuhan yang maha transenden. Karena saking transendennya, maka masyarakat melalui sesajen dijadikan sebagai media untuk pendekatan. Secara materi ialah bahwa sesajen merupakan satu rasa ungkapan syukur masyarakat terhadap apakah itu penghasilan, pertanian, dan lain sebagainya yang diekspresikan dalam berbagai banyak bentuk. Oleh sebab itu, para hadirin pendengar yang setia, perilaku atau laku sesajen, menyediakan sesajen yang ada di tengah masyarakat kita bukan sesuatu atau tidak harus dijustifikasi sebagai satu perilaku syirik, karena mempunyai banyak makna yang harus digali. Itu adalah kearifan yang harus kita jaga, yang harus dimaknai secara luas, tidak sempit. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang masyarakat kita, khususnya masyarakat Jawa, tidak bisa terlepas dari keyakinan atau kepercayaan yang mereka yakini. Masyarakat kita terlepas dari agama apapun masih percaya pada hal-hal yang sifatnya gaib. Salah satunya ritual yang selalu dilakukan oleh masyarakat kita yaitu pemberian sesajen di tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral. Misalnya sesajen yang diberikan masyarakat kita di kuburan, ada sesajen di pohon besar, ada sesajen yang diletakkan di perempatan. Sesajen-sesajen tersebut mempunyai makna yang sangat dalam bagi masyarakat kita, makna sakral. Mereka memahami ketika sesajen itu tidak dilakukan atau tidak diletakkan pada tempat-tempat yang sakral, mengakibatkan hal-hal yang akan menjadikan bencana pada diri dan keluarga mereka. Nah, ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Meskipun dalam agama sendiri meskipun dalam agama sendiri belum tentu membolehkan pada pemaknaan sesajen yang mungkin ini ditujukan kepada orang, ditujukan pada zat yang lain atau hal yang sifatnya gaib selain Allah. Nah, sekian, nanti kita akan melanjutkan kembali perspektif yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang sesajen dari perspektif akidah. Pertama, bahwa kita tahu bahwa sesajen itu adalah
perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada akidah Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Quran surat An-Nisa ayat 48 itu bahwa la yaghfiru al-dzunub, di situ dijelaskan bahwa tidak akan diampuni dosa, yaitu dosa syirik itu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik. Di dalam surat Luqman pun ketika Sayyidina Luqman itu menasehati daripada anaknya, dia mengatakan bahwa syirik itu adalah zulmun azim, jadi suatu perbuatan kezaliman yang sangat besar. Maka dalam surat Luqman itu ada lam di situ, zulmun itu lam taukid, jadi menjelaskan bahwa kesyirikan itu adalah perbuatan yang betul-betul kezaliman yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Sebagaimana yang dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 48. Kemudian bagaimana dalam tradisi kita banyak sekali yang melakukan ritual-ritual ini, lebih baiknya kita alihkan sesajen yang dulu itu diperuntukkan kepada arwah ataupun jin yang bisa membantu kita, kemudian yang bisa menarik uang, yang bisa menarik rezeki. Nah, dalam tradisi kita banyak sekali yang tidak terbuka. Maka bagaimana kita melihat hal semacam itu? Maka lebih baiknya kita dalam merubah worldview ataupun cara pandang orang ini, hendaknya kita tadriji, itu sedikit demi sedikit. Salah satunya itu mungkin jika itu dalam suatu daerah ada ritual, kita alihkan, kita masukkan sisi-sisi keislaman, kita masukkan nilai-nilai yang ada di dalam Islam, seperti ketika seorang itu memberikan sesajen kepada pohon yang besar, maka kita alihkan, mungkin kita sesajen itu makanan, kemudian juga bunga-bunga dan lain sebagainya itu dipersembahkan untuk penghuni pohon tersebut, mungkin akan kita alihkan dengan berbentuk sedekah. Jadi kita alihkan, kita masukkan nilai-nilai Islam, salah satu sedekah. Dulu kita sesajen ke pohon yang besar itu yang terdapat arwah dan jin dan sebagainya. Nah, kita dan ubah perbuatan tersebut dengan sedekah tadi itu. Kita buat sedekah di penduduk-penduduk sekitar yang ada di pohon itu. Jadi kita alihkan, termasuk sedekah itu adalah salah satu perbuatan yang menolak bala. Sedekah itu tabu al bala. Sedekah itu menolak bala. Nah, sedikit demi sedikit dengan keadaan seperti ini atau kondisi masyarakat yang seperti itu, nah baru kita masuk ke dalam nilai-nilai hal-hal penting dalam akidah. Apa itu hal penting dalam akidah? Salah satunya itu adalah adanya ikatan hati kita kepada Allah. Untuk mudahnya, bagaimana kita tahu bahwa akidah asy'ari, akidah yang syar'i itu salah satunya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita itu menumbuhkan keimanan kepada seseorang itu, iman kepada Allah dan tidak dicampur adukan dengan perkara-perkara yang di luar daripada keimanan ataupun yang menyimpang daripada akidah kita. Maka kesimpulan dari saya bahwa sesajen adalah suatu ritual
yaitu yang inhiraf, yang bertentangan dengan akidah Islam yang seharusnya kita sebagai umat Islam harus meninggalkan ritual-ritual yang seperti itu, karena itu dapat merusak akidah dan akidah Islam kita, sehingga kita akan berkurang iman kepada Allah Subhanahu. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa pendapat tentang sesajen, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.